berarti ini di belakang rumah ya tempat produksinya. Wow, ya ampun, aku back to nature ya. Kayak waktu syuting My Trip Nice Adventure. Indah sekali ya. Wow. Oh. Ini tinggal seginong. Oh, berarti luas ini tuh kalau untuk sehari penuh ya, karena kita datangnya ke sorean. Nya atuh rek sore kumahanya udah jauh geningan, bisa 4 jam sini dari kota Nederland. 3 jam. Oh, 3 jam. 4 jam kita kan macet. Oh, macet ya. Kok tahu? Oh, ini tempat production-nya ya. Coba tadi pagi ya kesininya. Nah, di poinnya di mana? Di atas. Atas mana? Jadi kan produksi di sini. Oh iya. Oh oke. Sekarang berarti mulainya dulu itu teh dari adonan teh gimana? Sok mau dari mana mulai mengadonan teh kumaha eta teh jadi kieu teh kumaha? Ini teh Mimitina. tepung tuh biasa ada dikasih air, terus dikasih bumbu kayak royco, mecin sama bawang putih. Udah gitu dicetak. Ada Terus cetakannya cuman udah iya habis dicetak terus dijemur. dijemur. Udah dijemur. Disik-sik baru dulu digoreng. berarti Iya ya. kan dicetak langsung. Baru digoreng. Nanti ada ya rekamannya ya. Kita. Oh, jadilah begini bentuknya ya. Ini tadi jualin berapa sih? Gope dari Aceh-nya berapa? Oh, dari ibu ini apa ya? Berarti berapa persennya? 20%. Gitu. Jadi keuntungan 100 buat beliau tuh kalau segini isinya teh berarti 25 harga 8.000. Oke, I see dari situ keuntungannya. Tapi ada barang mentahnya, mau lihat barang mentahnya. Boleh. Nah, sebelum ke sana ini dari omset 120 juta per bulan itu berapa pegawai? Itu teh sehari ada 10 orang. Yang gorengnya 2, yang ngerjainnya 2, yang bungkusnya 6 orang. Lumayan ya. Dari 120 juta penghasilan bersihnya berapa sih? Buat jajan berarti kalau ngambil 20% sekitar Kadang 50-50 sih. Wow. Misalkan kita sedang matahari bagus, kalau omset penjualan tetap sih kadang yang bikin negara ragal gitunya baragus. jalannya itu dari cuaca. Oh, musim hujan begini gitu ya. Tapi kalau musim hujan gini digarang lah istilah di sini. Di apa digarang? Digarang di sini tuh nanti suka ada kawatnya. Oh, jadi Kalau yang goreng, ada yang goreng asapnya itu bikin dipanas, dipanas buatan ya. Oh, jadi nate bararukah gitu ya. Luar biasa, berarti kalau 50-50 bisa 20 juta ya sebulan. Itu pegawai Cuman kalau naon? musim hujannya gitu nggak nyampe 500 sehari, kadang 200. Kayak ini kan buat besok adanya cuma 200. Jadi pekerjaannya libur. Berarti bukan nggak laku ya, tapi memang apa ya, barangnya nggak ada gitu, susah. Nah, untuk tim marketingnya sendiri itu teh gimana? Sampai orang berbondong-bondong 500 sehari ke sini. Satu orang itu ngambilnya 120. 120. Itu teh biasanya yang ke sini teh apa? Agen atau Agen. apa? Agen dari Baijan sendiri, Iya, bukan? dari sini. Jadi ada pegawai yang jual gitu, kayak yang naruh ke pasar, terus ke warung-warungnya. Tapi kita yang gaji. Enggak, dia akan ngambil keuntungan. Oh, berarti pegawai luar lah Pegawai istilahnya. luar, Oh, itu. dia yang punya produksi gitu. Terserah mau kemana Iya, ya. itu mah pemasaran terserah mau kemana, yang penting ke kita mah beli cash, dia jual ke warung manapun nggak tahu gitu. Cuman penjualannya sampai ke kota juga, sampai ke daerah Garut kota.
Oh berarti itu mah nggak ada distribusi ya, mereka ngambil ke sini. Tapi awal-awalnya itu mereka tahu ke sini kenapa dari mulut ke mulut? Atau Dulu diiklanin? awalnya ada satu penjual masih saudara ya. Dia pertama ngisi satu warung ke warung lain, mungkin dari mulut ke mulut lihat produksi kita bagus, terus pemasarannya kita bagus, banyaklah yang meminta barang ke sini. Banyak juga yang minta, cuman kita kan lihat dari kondisi ketenaga kerjaannya kurang di sini udah gitu, pengaruhnya dari cuaca. Kenapa tuh tidak diiniin lagi, digedein buka cabang apa gitu, Mbak Ijan 2 gitu, berjilid-jilid. Ada sih kakak juga yang bikin, cuman beda produknya. Itu gurilem, tapi semacam kerupuk, cuman yang digorengnya pakai pasir. Oh, kalau di sana mah kerupuk maralat, ya Di sini gurilem. ya Oseng, gurilem. ada Ini cabangnya juga. tadi mau lihat berapa produknya, berapa banyak? Ini namanya kerupuk adem ayem. Adem ayem kayak rumah tangga ya. Ini Jengkol. oh ini kerupuk jengkol yang viral dari tahun penjajahan ternyata di sini ya. Ini yang pedas. Oh ini yang pedas. Ini mah anak Itu saya seblak suka kering. banget. Oh seblak kering. Kerupuk seblak kering. Wow prosesnya berarti agak ribet ya kalau yang ini. Terus Yang satunya ada sih kerupuk yang ini nih. kotak. Nah ini nih. Oh, ini yang kotak ya. Yang best seller yang mana? Yang ini. Pantesan Adem dibanyakin ya. Ini kenapa bisa berwarna begini pakai pewarna makanan? Pakai pewarna makanan. Lebih ini yang lebih viral ya. Di sini terkenalnya kerupuk adem ayam Mbah Ijan. Oh, Kalau ini adem pembantu banget. doang kayak jengkol, kayak Oh, kerupuk ada pembantunya ya. Nggak, maksudnya gini biar ada warnanya gitu. Jadi Oh. yang pertama dibikin kita ini yang ini. Ayah. Yang best seller gitu. Kayak misalkan banyak pilihan gitu. Tapi kan kalau saya juga pernah bisnis kerupuk, apa ke payu laliat di barikeun deui. Kan bangkar kalau ini enggak. Kalau kita kan ngasihnya Tidak ke agen, menerima tidak menerima BS ya, BS. itu mah Terserah agen. berarti agen sampai berani beli teh udah wah ini mah kerupuk Mbak Ijan mah udah bener top markotop. Oke. Nah, Ce, kan kalau saya mah tahu ya, Ce itu basicnya dokter GAG ya, dan Mbah Ijan sendiri adalah ayah dari dirimu gitu ya. Itu melihat prospek yang bagus, kenapa Ece tidak kuliah bisnis sehingga ini bisa lebih dilebarkan sayapnya? Karena keterbatasan. Terbatasan apa? Terbatas dari tenaga kerja. Di sini susah cari yang tenaga kerjanya. Terus kalau misalkan karena sibuk juga ya. Oh jadi Ece tuh apa ya? Da merenan masing dilebarkan oke, saya mah pingin beda gitu. Jadi ngambilnya kedokteran gigi waktu itu. Terus yang itunya buka praktek giginya gimana? Dibagi waktunya? Ya. Ya kadang netizen aneh juga ya. Netizen suka aneh-aneh nanya, lu pikir di ruang praktek 24 jam? Hai, tolong. Oh iya, ini teh kan lagi kendala virus COVID dan itu usaha-usaha UMKM tuh biasanya turun gitu ya. Kalau dari ini ada ngaruhnya nggak? Justru kebalik ya. Hah? Kebalik kalau COVID sekarang. Itu penjualan malah lagi. Nggak tahu orang makannya sama kerupuk terus kali ya. Aku sampai pingin muir ini. Beneran tuh ya. Malah Nggak ada ngaruhnya. malah kenaikan ya. Iya, Berapa malah- persen kenaikannya? 30%. Wow. Malah yang turun itu dari kerjaan saya. Oh, jadi kalau ibu praktek malah turun, kerupuk malah naik.
Aduh, saya jadi bingung pingin bisnis kerupuk ini kayaknya. Oh, begitu ya. Nggak tahu, mungkin karena pengaruh virus itu ya, orang-orang keuangannya menipis, jadi makannya banyakin kerupuk. Cicing mah di madar kerupuk. Rada aneh. Wow, aku teh speechless. Aku teh pingin benar-benar menggali lagi ya, ini teh bisnisnya seperti apa, prosesnya, belajar gitu ya, Ceh Haji ya. Tapi si waktu ini kadang tidak bersahabat gitu. Saya harus udahan karena dikasih jeda untuk tayangan cuma 15 menit ya. Tapi begitu juga aku berterima kasih ya udah jalan-jalan di ujung dunia yang indah ini. Dan mudah-mudahan jangan bosan ya kalau aku sini. Ya, asal jalannya kapuk ya. Ya jalannya itu ya luar biasa, jalan Shiratal Mustaqim. Wow. Yalah kalau gitu jangan lupa ya buat netizen, tolong di-subscribe. Kalau di-subscribe pastilah banyak manfaatnya, harus di-share gitu ya Bu Haji ya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.